Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan bebeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang akan aku pasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudara terkasih, betul kan bacaan Injil itu sudah biasa kita dengar kalau kita itu misa untuk peringatan orang meninggal hari ke-40, itu peringatan ke-40, biasa menggunakan doa, istilahnya Injil ini. Jadi sudah jelas kan ya bacaan Injilnya kan ya. Betul kan? Berarti kan karena sudah diulang-ulang, kerap diulang-ulang, dan juga yang khotbah juga banyak orang juga mengenai itu, sehingga sudah jelas kan isi Injilnya kan. Kalau sudah jelas kan kita lanjutkan dengan aku percaya. Makin cepat misalnya makin seneng kan. Betul kan ya? Nah, betul begitu? Sudah jelas kan? Sudah jelas kan? Baik, Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Dikatakan di sana Tuhan sungguh adalah lemah lembut dan rendah hati. Kerendahan hatinya macam apa? Sudah dinubuatkan dalam bacaan pertama sebetulnya, dalam nubuat Zakaria. Nabi Zakaria menubuatkan bahwa dia ibaratnya adalah raja yang naik keledai muda. Dari kata raja yang naik keledai muda, ini sudah memberikan satu pesan tersendiri kepada kita. Yang kedua, dia meniadakan kereta-kereta Efraim, kuda-kuda dari Yerusalem, dan busur-busur panah ditiadakan. Ini berarti tanda satu pesan lagi untuk kita. Kesederhanaannya justru di situ. Kenapa? Baik, yang pertama kita bisa melihat naik keledai muda. Ibu Bapak, keledai muda atau keledai beban itu tidak bisa dinaiki oleh orang. Kecuali kalau orang itu sungguh-sungguh sangat dekat dengan keledai itu. Kalau enggak, keledai itu akan marah kalau dinaiki oleh orang. Dan keledai itu tidak mau jalan. Tetapi raja itu memperlihatkan bahwa dia bisa naik keledai beban yang muda. Untuk melihatkan bahwa dia penuh dengan damai. Bahkan hewan pun mengalami kedamaian untuk dikendarai oleh dia. Dan keledai tidak pernah untuk perang. Tetapi untuk berniaga atau untuk bepergian, tetapi di sana tidak ada sesuatu bahaya. Justru mendapatkan ketenangan. Dan ketenangan itu juga dilakukan atau dialami oleh Yusuf dan Maria pada saat kita melihat mereka juga membawa keledai pada saat menuju ke Bethlehem dari Nazaret. Anda bayangkan dari Nazaret ke Bethlehem
pada waktu itu naik keledai. Kenapa? Kalau naik keledai mereka pasti aman. Karena tidak akan dirampok di jalan. Karena keledai memberikan identitas bahwa orang ini adalah orang sederhana. Ra duwe apa-apa, mung duwe nyawa gitu ya. Sedangkan kalau orang itu naik kereta, naik kuda, berarti orang yang punya. Maka bahaya pada waktu itu, pada zaman Tuhan Yesus ya, pada zaman Yusuf dan Maria itu, pasti akan dirampok. Berarti kita bisa melihat identitas raja yang naik keledai itu, identitasnya adalah raja yang rendah hati. Baik, itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, dikatakan kereta-kereta dari Efraim, lalu kuda-kuda dari Yerusalem, dan juga busur panah dihilangkan, maka yang ada adalah damai. Tidak hanya rendah hati, tetapi juga membawa damai. Identitas raja yang seperti itulah yang diharapkan oleh orang Israel. Raja yang rendah hati, yang dekat dengan semuanya, termasuk dengan alam semesta, dia mengalami kedekatan. Dan juga kehadirannya itu memberikan damai, tidak perang, tidak kekerasan, tidak mumpung kuoso. Karena kalau di Indonesia itu kan kebalikan dari apa yang diomongkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kalau Ki Hajar Dewantara kan mengatakan ing ngarsa sung tulodo. Kalau di Indonesia dulu, dari zaman dulu terlihat ing ngarsa mumpung kuoso. Maksudnya di depan itu mumpung punya kuasa. Di tengah katanya ing madya apa? Bangun apa? Ing madya bangun karso. Padahal yang ada ing madya numpuk bondo. Yang banyak kan? Terus yang ketiga, tutwuri? Enggak, banyak yang tutwuri angrikiti. Yang ada kan begitu. Orang yang punya kuasa seringkali melakukan itu kan. Nah, itu yang mau ditentang oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka menginginkan raja yang dekat. Lalu yang kedua, raja yang memberikan damai. Dan itu diungkapkan di dalam Injil itu sungguh sangat tampak sekali. Dikatakan bahwa itu seolah-olah tersembunyi bagi orang bijak dan pandai. Orang bijak dan pandai seringkali kalau bicara mengenai Allah itu daki-daki, bahasa langit adanya. Seolah-olah yang dikatakan itu adalah sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Allah sendiri. Sehingga dia dengan mudah mengkafir-kafirkan orang lain. Ini kan tindakan orang yang cerdik pandai. Tidak akan orang yang sederhana mengatakan, oh kamu kafir, oh kamu kualat, itu segala macam. Nggak akan ada. Tapi orang yang cerdik pandai mudah untuk mempermainkan kata. Sehingga ungkapan-ungkapan yang datang dari Allah mudah untuk dipermainkan. Maka dikatakan oleh Tuhan Yesus, engkau tersembunyi bagi orang yang bijak dan orang pandai. Namun bagi orang kecil, ini justru kau nyatakan. Bagi orang kecil, omong yang daki-daki itu dikatakan, oh ini Gatot Koco gitu ya. Gagal total kokean cocok gitu ya. Pokoknya gitu itu ya. Yang ada. Kenapa? Karena yang jelas adalah, yang penting adalah apa yang dia lakukan, yang dia putuskan sampai kepada dirinya dan bisa dirasakan. Allah kehadirannya juga seperti itu. Orang nggak perlu mikir panjang lebar, tapi orang bisa merasakan ketentraman dan damai karena Allah hadir. Maka dikatakan di sana, tapi berkenan kepadamu semua diserahkan kepada Bapa
dan dinyatakan bagi orang-orang yang kecil. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Orang yang sederhana seperti kita, apakah seringkali itu minta pertanggungjawaban? Tritunggal Maha Kudus iki kaya ngopo? Seringkali apakah Anda juga meminta untuk dijelaskan secara gamblang supaya pikiran Anda dipuaskan? Orang yang sederhana, dia bisa merasakan tanpa dia istilahnya itu harus berpikir panjang lebar tentang itu, tetapi sudah bisa merasakan kehadiran Tritunggal Maha Kudus itu. Tetapi orang yang pandai, dia seolah-olah menghalau soal perasaannya, tetapi yang penting adalah soal ini. Kenapa? Karena orang yang cerdik, pandai, itu adalah orang yang cerdas, dicecer ndase. Tetapi hati ini dia membiarkan kosong. Nah, ibu, bapak, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Orang bisa merasakan, orang sederhana bisa merasakan kenapa pada saat mereka hidup menderita, mereka tidak merasa ini sebagai hukuman. Karena dia merasakan bahwa dalam hidup, dalam istilahnya penderitaan itu, dia tidak menanggung hidup itu sendirian, tetapi ada Allah bersama dengan dia sehingga dia dikuatkan. Allah menguatkan mereka sehingga mereka bisa bertahan dalam penderitaan. Tapi orang yang pandai, kalau dia menderita, dia sudah mutung dengan mengatakan, kenapa sih Allah itu meninggalkan aku? Kenapa sih doa-doaku itu tidak pernah didengarkan? Kenapa sih saya kok tidak pernah dikabulkan semua permohonan-permohonanku? Ibu, bapak, inilah pikiran-pikiran orang yang pandai. Orang yang hanya mengandalkan ini, gitu loh, mengandalkan otak. Sedangkan kalau orang yang sederhana, dia sudah bisa merasakan dan mengalami. Walaupun gajinya mungkin kalau dihitung secara nalar gak cukup untuk hidup sebulan. Tetapi pada saat dia mempraktekkan, ternyata masih ada sisa untuk bisa istilahnya bisa ditabung. Ini dari siapa? Kalau bukan dari penyelenggaraan Tuhan dalam diri orang itu. Jadi seolah-olah ahli akuntansi itu merasa tercelikkan matanya. Iki ora mungkin iso urip sewulan. Tetapi mengapa dia tetap bisa hidup, bahkan bisa menghidupi keluarganya? Dari siapa? Dari Allah sendiri yang mendampingi hidup mereka. Kalau demikian, bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Cara iman kepada Allah. Memang iman itu bisa dipertanggungjawabkan dengan otak. Tetapi lebih tekanannya sekarang orang harus bisa merasakan kedekatan dengan Allah. Dan kedekatan dengan Allah inilah yang nantinya akan membuat hidup kita ini merasa nyaman, merasa aman, dan merasa merdeka juga. Sehingga kita bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, maka Tuhan mengundang kita, datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan beban berat. Bukan pertama-tama untuk mengeluh, tetapi untuk istilahnya itu untuk mempersilahkan Tuhan bertindak. Menyerahkan diri, Tuhan ini aku datang, silahkan engkau mau melakukan apa untuk diriku. Tapi karena kadangkala kok kita tidak merasakan lega karena kita menuntut Tuhan harusnya kan begini, Tuhan harusnya kan begini. Karena tuntutan itulah maka hidup kita semakin lama semakin mengalami berat. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, menyerah kepada Tuhan, menyerahkan diri, ini loh Tuhan, keadaanku, bebanku, masalahku. Lalu silahkan engkau mau melakukan apa untuk diriku. Dan kalau kita taat kepada Tuhan, maka kebenaran dan kebaikan itulah
yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka kelemah lembutan yang dimiliki oleh Allah itu mau ditularkan kepada kita. Kasih, kebaikan yang dimiliki oleh Allah juga ditularkan kepada kita sehingga kita bisa menangkap kehadiran Tuhan itu dengan lebih jernih dan bening. Ibu, Bapak, saudari, saudara terkasih dalam Tuhan, saya percaya dan saya yakin bahwa panjenengan semua sudah mampu untuk hidup seperti itu. Amin. Sebagai tindakan kita, karena kita mengamini Tuhan yang Maha Kasih, marilah kita tegak berdiri, kita ungkapkan syahadat kita kepada Allah.